Udah mah jengkel setengah mati. Terus suaminya nanya, salah saya apa? Bayangkan itu, udah diubun-ubun marahnya. Kenapa nelpon tidak diangkat? Kenapa dia tidak dibaca dan tidak dibalas? Kenapa tidak minta maaf? Oh, tadi nelpon berkali-kali. Saya tidak tahu telepon saya di mana. Coba telepon, pas ditelepon ternyata di kamar telepon, ketinggalan. Tapi suaminya tidak marah sama sekali. Dimarahi istrinya, mendengar aja, harusnya minta maaf. Ya, saya minta maaf. Saya sudah capek dari tadi nelponin, datang gak minta maaf. Oh ya, saya benar-benar minta maaf. Udah gitu, sesudah tenang barulah dijelaskan. Saya mohon maaf, teleponnya tidak ada, jadi saya tidak tahu. Tapi yang menarik istrinya, kenapa tidak dari tadi membela dirinya? Oh tidak, katanya. Bagi kami Muslim di Pakistan, kalau istri sedang marah, jangan dijawab, dengarkan baik-baik, raba perasaannya. Itu adab kami. Langsung itu istri yang tadinya jengkel jadi kagum ke istri suaminya. Gara-gara apa? Gara-gara dimarah, betul tidak? Dan disikapi dengan sabar. Ketika ditanya kenapa bisa begitu, karena saya lebih sibuk melihat jasa dan kebaikannya daripada terluka oleh kata-katanya. Mikir. Nah, sekarang mending kita bahas berterima kasih ke orang, ya. Siapa yang paling pertama dan utama harus kita terima kasihi? Jawab, orang tua. Nikmat pertama dalam hidup ini adalah nikmat penciptaan. Kita ada. Kalau tidak diciptakan, kita tidak ada, betul? Jadi kalau mau tanya, apa nikmat yang pertama? Penciptaan, kita diciptakan. Alhamdulillah jadi manusia. Kalau saudara ditakdirkan jadi kambing, sebentar lagi Idul Kurban, ingat baik-baik itu ya. Jadi kalau diberi makan banyak, udah ciri-ciri. Nikmat kedua apa? Diurus, pengurusan. Jadi pertama nikmat bagi kita tuh penciptaan. Ada kitanya, diciptakan oleh Allah. Lewat siapa? Orang tua. Lalu nikmat pengurusan, diurus kita oleh Allah. Lewat siapa? Orang tua. Di rahim ibu, terutama ibu ya, hamil, melahirkan, menyusui, minimal itu. Secara umum demikian. Walaupun ada beberapa yang tidak sesempurna ini. Kita diurus dari rahim, diciptakan, disimpan di sini, dijaga jalannya, tidurnya, mual muntah, itu fakta. Melahirkan, mempertaruhkan nyawa. Jadi bisa dimengerti, ibumu, ibumu, ibumu. Kepada siapa saya harus berbuat baik? Ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian bapakmu. Karena faktanya memang begitu. Suami tidak hamil, suami tidak melahirkan, suami tidak menyusui. Jadi kalau kita sebagai lelaki punya anak, didik anak untuk lebih berbakti ke ibunya. Karena itu kebenaran. Masya Allah, perjalanan hidup kita bagi yang ibu bapaknya ada, betul-betul fakta. Nabi Muhammad lahir, ayah sudah wafat.
5 tahun ibunya wafat, diurus oleh kakeknya. Sedemikianlah. Jadi kita tidak seberat itu. Maka hati-hati melukai hati orang tua dengan sengaja, bahkan tidak sengaja, saja membuat hatinya susah. Itu kita bisa termasuk kufur nikmat. Kita berbuat baik ke orang tua adalah perintah Allah. Terlepas orang tuanya tidak seideal yang kita harapkan, adalah takdir ya. Ada yang orang tuanya melahirkan dalam keadaan dua-duanya ada dan soleh, ada yang melahirkan orang tuanya yang solehnya cuma salah satu, ada yang lahir bapaknya tidak ada yang lahir ibunya juga kemudian meninggalkannya, ada yang bapaknya sedang sakit parah, ada yang bapaknya sedang dipenjara, ada yang kurang baik dua-duanya akhlaknya, bahkan belum Islam. Itu bukan wilayah kita. Wilayah kita adalah berbakti. Ada yang orang tuanya berpisah, itu bukan wilayah kita untuk diurusi. Wilayah kita adalah berbakti dengan sebaik-baiknya, seikhlas-ikhlasnya. Ada yang harus kita pelajari. Kita simak ayatnya ya, tentang surat Luqman. Surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 23. Surat 17 ayat 23 Al-Isra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Dan Allah Tuhanmu telah memerintahkan kamu supaya kamu jangan menyembah selain Dia, Allah. Hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan itu terlarang. Dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka qaulan karima, perkataan yang mulia. Tuh. Ada yang sudah soleh, ada yang belum soleh, ada yang makan belum Islam. Di sini tidak disebutkan berbuat baik. Jadi berbuat baik kepada orang tua itu syukur. Itu amalan penting yang membuka kecintaan Allah kepada kita. Mungkin ada orang tua yang mengerti anaknya berbakti, mungkin ada yang juga tidak mengerti. Mungkin ada yang hanya menuntut, hanya menyalahkan, bahkan tidak menghargai kebaikan anaknya, bahkan marah. Jangan pernah berhenti. Kita berbakti adalah perintah Allah. Kita tidak bisa membulak-balik hati orang tua. Yang bisa membulak-balik hati orang tua adalah Allah. Maka lakukanlah dengan ikhlas. Lakukan dengan ikhlas. Kemarin ada seorang mahasiswi yang bertanya, Ustaz, saya harus mencicil hutang orang tua, padahal penghasilan saya tidak seberapa.
Bagaimana baiknya? Cicil, bayar. Allah tahu isi hati niat memuliakan orang tua. Allah yang akan membayarkan. Bayarkan. Walaupun susah, perhitungan kita susah. Allah tahu keadaan yang sebenarnya. Sing ikhlas, nanti Allah akan membayarkan dengan caranya. Tidak ada hutang yang bisa lunas kecuali Allah yang melunasi. Yang punya anak, jangan terlalu dibiasakan anak tuh harus banyak memilih ya. Memilih apa makanan, mungkin ada saatnya kalau sudah mengerti bisa. Nanti kalau nggak mau itu, nggak mau ini, jadi dari kecil sudah mulai berontak. Biasakan patuh saja. Makan ini nih ya, insya Allah syukuri ke Allah. Nanti kalau boleh milih kasih, nggak mau yang itu, jadi marah-marah. Kita yang membuka peluang. Sebaiknya untuk usia tertentu dilatih supaya mereka menerima dan mensyukuri. Ada saatnya nanti ketika cara berfikirnya sudah tahu adab, bisa nanti. Kalau tidak, dia marah-marah terus ke orang tua, membentak dari kecil. Kenapa? Karena kita yang salah mendidiknya. Anak belum paham, tapi kita sudah membuka peluang berbeda pendapat. Bisa dipahami nih. Adik kelihatannya harus punya istri dulu baru bisa mengamalkan ini ya. Punya istri terus punya anak. Sekarang belajar aja ya. Lanjut. Orang tua dimaafkan sepenuhnya. Ya. Kesalahan, kehilapan, kekurangan orang tua. Wah. Bagaimana? Ali Imran 134, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Kepada orang lain saja harus dimaafkan, apalagi ke orang tua. Jangan marah. Jangan marah. Ini sudah menjadi jalan kita ada di dunia ini. Jangan lupakan itu. Gak bisa ditandingi ini. Karena ini ada kitanya sekarang. Bekal ada kekurangan orang tua, kesalahan, karena tidak ada yang sempurna. Maafkan. Tapi orang tua tidak minta maaf, tidak ada masalah. Maafkan sepenuhnya. Yang jangan itu, kalau menyuruh berbuat yang tidak disukai Allah, jangan lakukan. Tapi tidak berarti harus membenci orang tua. Kalaupun ada kita tidak suka kepada kelakuan dari orang tua, cukup tidak suka kepada kelakuannya, kepada orangnya, harus sayang. Kita harus berada di barisan paling depan yang berjuang agar ibu bapak kita jadi ahli surga. Tidak boleh kena lelah. Terus doa yang banyak. Masih ingat ada ulama yang nanya, kamu berapa kali nak mendoakan orang tua? 5 kali. Durhaka. Kenapa disebut durhaka, Yai? Coba 5 kali doakan. Rabbik fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbik fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sampai 5 kali. Capek? Tidak. Berkeringat? Tidak. Pusing? Tidak. Cuma segitu. Orang tuamu habis-habisan siang malam, terkuras tenaga, pikiran, waktu, harta demi kamu. Kamu cuma balas 5 kali segitu, itu pun tanpa hati. Saya mendengar cerita ini jadi merasa masih durhaka. Kalau cuma segitu, Allah tahu kapan kita mendoakan orang tua. Allah tahu kita mendoakannya pakai hati atau basa-basi. Hanya asal saja, rabbik fili wali walidayya, dan merasa cukup.
Saya sependapat dengan ulama tersebut. Ini anak durhaka, enggak ingat perjuangan pengorbanan orang tua, apalagi hanya sepatah kata orang tua yang dianggap salah, kemudian sakit hati, kemudian dendam ke orang tuanya, kemudian menghina, mencaci. Durhaka itu kufur nikmat. Tidak akan selamat kalau kita durhaka. Nyata pengorbanan orang tua ke kita, nggak bisa dipungkiri. Ada kita di dunia ini. Hati-hati. Bila hidup ini merasa sangat banyak kesusahan, bertubi-tubi ditimpa kepahitan, berbagai musibah, hati tidak tenang, penyakit berdatangan, masalah melilit-lilit, periksa, jangan-jangan durhaka kepada orang tua. Periksa berapa banyak kita mengenang jasa orang tua. Berapa banyak kita mendoakan orang tua. Berapa gigih kita ingin orang tua kita jadi ahli sorga. Kalau nggak pernah kepikir perjuangan orang tua, tidak pernah ada waktu untuk mengenangnya, tidak pernah merintih memelas kepada Allah agar orang tua kita diselamatkan, dimuliakan, boleh jadi itulah yang membuat kita tidak layak disebut ahli syukur. Nyata kita ini ada di dunia lewat orang tua, tidak bisa dinafikan. Kita sekolah, berapa banyak orang tua berhutang, mencicil hutangnya demi sekolah kita. Ya Allah, ampuni kami ya Karim. Betapa jarangnya kita menafakuri perjuangan, pengorbanan, kepahitan, kegetiran orang tua di dalam mengurus kita, mendidik kita. Jarang kita meluangkan waktu. Bagi yang orang tuanya masih ada, jangan disia-siakan.